Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Situ Duror min Usuli Ahlil Athar disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Roy MA hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa kepada anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan setelah materi di layanan pesan WhatsApp di 0218236543 atau bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon biasa di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa Roja TV dimanapun antum berada, insyaallah kita masih bersama kitab Situ Duror min Usuli Ahlil Athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullah. Masih pada pembahasan mutiara yang pertama, pondasi yang pertama di antara pondasi-pondasi Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, yang membedakan antara mereka dengan yang lain, yaitu tentang pondasi tauhid. Dan masih pada pembahasan yang sebelumnya yang berkaitan dengan masalah riya pada halaman yang ke-37. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas, karena masalah ikhlas, masalah riya ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini juga termasuk yang dibicarakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar, ketika mereka membahas tentang tauhid, bukan saja mengingatkan manusia dari kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi mereka juga membicarakan tentang masalah syirik yang kecil. Di antaranya adalah riya. Meskipun dia adalah syirik yang kecil, tetapi dia adalah dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa syirik yang kecil ini lebih besar daripada dosa yang besar. Beliau mengatakan hafizahullah, qala Bilal ibn Sa'ad, berkata Bilal ibn Sa'ad, semoga Allah merahmati beliau,
Beliau mengatakan, la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwan fis sirri. Janganlah engkau menjadi seorang wali Allah ketika bersama orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia tampak soleh dan kelihatan taat kepada Allah di depan umum. Tetapi apa? Wa aduwahu fis sirr. Tetapi dia menjadi musuh Allah di dalam keadaan tersembunyi. Ini adalah nasihat yang agung dari Bilal bin Sa'ad bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai seseorang zahirnya adalah kesolehan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia adalah orang yang bermaksiat karena dia menginginkan dengan amalan tersebut pujian dari manusia. Zahirnya seakan-akan dia adalah wali Allah, tetapi dalam batinnya ternyata dia bukan wali Allah. Dia menginginkan pahala selain dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wa ta'riful akhiru lis-sidq muntaza'un min mithli qaulillahi ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan definisi yang terakhir untuk as-sidq, yaitu kejujuran, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau definisi yang lain atau definisi yang terakhir dari kejujuran adalah diambil dari firman Allah, yaitu untuk memahaminya kita memahami firman Allah wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut atau kalian berikan sedekah tersebut kepada dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, fahuwa khairul lakum, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha, yaitu kalian sembunyikan. Dan yang demikian tentunya lebih selamat bagi seseorang, lebih selamat, lebih jauh dari riya. Dia memberikan sedekah dan tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan terkadang orang fakirnya pun juga tidak tahu siapa yang memberi. Sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian salaf, ya, sebagian mereka setiap malam keliling ke rumah orang-orang yang membutuhkan, kemudian menaruh makanan pokok di depan rumahnya, dan mereka tidak tahu di pagi hari siapa yang telah memberikan makanan kepada mereka di malam harinya. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah pahala dari Allah semata. Tidak ingin dilihat oleh manusia, bahkan tidak ingin diketahui oleh orang yang diberi sedekah. Maka inilah as-sidq, inilah kejujuran. Kejujuran bersama Allah. Sama antara zahirnya dan batinnya. Zahirnya memberi karena Allah dan batinnya juga memberi karena Allah. Wa huwa sifatu ahadis sab'ati alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kejujuran ini adalah sifat atau satu di antara atau sifat salah seorang di antara 7 orang
yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di padang mahsyar di saat matahari didekatkan dan tidak ada di sana tempat berteduh, tidak ada di sana pohon-pohonan, tidak ada di sana gedung, tidak ada di sana tempat berteduh kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin masing-masing dari kita termasuk di antara 7 golongan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Adalah seorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminah. Sehingga tangan kanan seseorang atau tangan kiri seseorang tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah demikian menyembunyikannya dia. Sampai ketika dia memberi, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya saja, yang satu badan, ya, dan dia sama-sama tangan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, ini menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang shadiq, bagaimana dia menjadi orang yang menyembunyikan amalannya. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini tentunya wakfah, ya, sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan semua amalan kita nampakkan kepada orang lain. Justru asalnya yang namanya amalan, ini kita berusaha untuk menyembunyikannya. Supaya kita lebih ikhlas, supaya kita lebih banyak pahalanya. Kalau memang ada di sana amalan yang mau tidak mau harus kita nampakkan, atau kita melihat di sana ada maslahat kebaikan yang kita harapkan, maka tidak masalah seseorang menampakkan dan terus dia berusaha untuk tetap ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wan nasu yanshatuna li satri sayyi'atihim ma la yanshatuna li satri hasanatihim. Manusia mereka bersemangat untuk menutup kejelekan-kejelekan mereka apa yang mereka tidak bersemangat dalam menutup kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika mereka, yaitu manusia, memiliki keburukan, kejelekan, aib, maka mereka, semangat mereka untuk menutupi keburukan tersebut lebih besar daripada semangat mereka untuk menutupi kebaikan. Kemudian beliau mengatakan li'annahum yuriduna bidzalika ay yakuma lahum jahun 'inda ghairihim. Kenapa demikian sifat manusia? Karena mereka menginginkan, ya, dengan yang demikian memiliki kedudukan di sisi manusia yang lain. Ya, mereka menginginkan untuk memiliki kedudukan di depan manusia yang lain. Kemudian beliau mengatakan bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Ya, tadi disebutkan bahwasanya manusia secara umum mereka lebih bersemangat untuk menutup kejelekan mereka daripada menutup amal baik mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kedudukan di mata manusia yang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau memang demikian, ya, mereka lebih senang untuk beramal di depan umum.
Karena ketika mereka beramal di depan umum, dilihat oleh manusia yang lain, maka dia akan mendapatkan kedudukan di depan manusia. Ketika dia sendirian, dia malas. Bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Saya mengatakan, kamu melihat banyak di antara mereka semangat ketika dalam keadaan bersama orang lain. Wa yaksaluna fil khalwah, tapi ketika dalam keadaan sendiri, maka dia bermalas-malasan. Walidzalika qila, oleh karena itu ada yang mengatakan al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi selain Allah. Engkau tidak mencari di atas amalanmu seorang saksi selain Allah Azza wa Jalla. Dia beramal dan dia hanya menjadikan atau menginginkan Allah sebagai saksi yang melihatnya. Kemudian beliau mengatakan wala mujazian siwah, dan dia tidak mengharapkan zat yang membalas amalan tersebut kecuali Allah saja. Tentunya ini adalah ucapan yang indah ya dari sebagian ulama, bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi kecuali Allah saja, dan tidak mencari yang membalas amalanmu kecuali Allah saja. Demikian yang namanya keikhlasan, itu hanya mengharap ridha Allah. Dan dia tidak peduli apakah dia dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan wan nasu walau anna al-mar'a yajtahidu li satri hasanatihi 'anil khalqi kama yajtahidu li satri sayyi'atihi 'anhum la balagha darajatil mukhlisin. Seandainya seseorang bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya, ya bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya dari manusia, sebagaimana dia bersungguh-sungguh dalam menutupi aibnya dari manusia, bisa mereka akan sampai derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Seandainya seseorang berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikannya, artinya dia berusaha untuk sir di dalam beramal saleh, berusaha supaya tidak dilihat oleh orang lain, dan dia bersungguh-sungguh menutupi seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf jika dia membaca Al-Quran di kamarnya, kemudian dia mendengar ada pintu yang bergerak seperti ada orang yang mau masuk, maka dia segera menjadikan mushafnya ini di bawah bantal. Ada di antara mereka yang sholat malam berusaha bagaimana dia bangun tidak ada yang mengetahui, termasuk istrinya sendiri. Kemudian ketika di akhir malam, maka dia kembali ke kasurnya. Kemudian ketika datang azan, maka dia berusaha seakan-akan dia bangun, seakan-akan dia baru bangun, dan manusia tidak tahu bahwasanya dia ternyata tadi malam sudah melakukan sholat malam. Ini contoh di antara contoh para salaf bagaimana mereka menutupi kebaikan-kebaikan mereka. Kama qala Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, sebagaimana ucapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Hendaklah engkau menutupi, menyembunyikan di antara kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Maksudnya berusahalah untuk
menutupi, tidak menampakkan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Nah, ini menjadi tentunya perhatian bagi kita semuanya tentang pentingnya kita menutup atau menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan. Waqila al-ikhlasu huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fit ta'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah seseorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan di dalam maksud. Mengisahkan Allah di dalam maksud ketaatan dalam beribadah. Waqila tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin. Di antara maknanya adalah membersihkan amalan dari perhatian makhluk. Membersihkan hati dari mencari perhatian manusia. Ini semuanya insya Allah adalah termasuk definisi keikhlasan. Ikhlas adalah mengisahkan Allah dalam maksud, maka ini juga dinamakan dengan ikhlas. Orang yang membersihkan amalannya dari mencari perhatian manusia, ini juga merupakan makna dari ikhlas. Walidzalik qila li Sahl. Oleh karena itu dikatakan kepada Sahl. Dan Sahl yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah At-Tustari. Ayu syai'in asyaddu 'ala an-nafs? Ya, ada yang bertanya kepada beliau dan mengatakan, apa hal yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling susah untuk diobati? Yang ada di dalam diri kita masing-masing. Waqala al-ikhlas. Maka beliau mengatakan, ikhlas. Ini adalah yang paling berat. Li'annahu laysa laha fihi nasibun. Kenapa ikhlas ini adalah paling berat? Karena orang yang ikhlas, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana kepuasan, ya, tidak ada di sana keinginan dunia. Maka ikhlas ini adalah sesuatu yang paling berat karena tidak ada di sana bagian bagi manusia. Qala Abu Bakar Al-Marudhi, berkata Abu Bakar Al-Marudhi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlasa. Abu Bakar Al-Marudhi beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad. Kemudian wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Kemudian dia menyebutkan yang namanya keikhlasan dan juga kejujuran. Maka faqala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, bihadza irtafa'al qaumu, dengan hal ini maka bertambah derajatnya kaum tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kejujuran dan juga keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengangkat mereka, menjadikan mereka memiliki derajat yang tinggi di antara manusia. Apa sebabnya? Karena as-sidq yang ada dalam diri mereka dan juga keikhlasan yang ada dalam diri mereka. Kemudian beliau mengatakan,
Walihada kana a'immatu hadhil ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itu, imam-imam dahulu mereka membenci yang namanya popularitas. Ya. Wa yuhibbuna khumul adz-dzikri. Mereka ingin tidak disebut-sebut oleh manusia. Subhanallah, demikian keadaan para imam-imam kita. Li'ayatan minhum li'ikhlasihim wa khawfan ala qulubihim min fitnatil madah. Karena ini untuk penjagaan bagi mereka terhadap keikhlasan mereka dan rasa takut terhadap hati-hati mereka supaya tidak terkena fitnah madah. Itu fitnah senang dipuji oleh orang lain. Faminan nasi may yubtala biwat'i aqibih wa taqbili yadih. Ya. Ada sebagian manusia itu mereka terfitnah ya dengan syuhrah ini. Bagaimana terfitnahnya? Man yubtala biwat'i aqibihi. Ya dengan di antaranya adalah wa taqbili yadihi, yaitu dengan mencium tangannya. Wa tawsi'ati lahu fil majlis, dan meluaskan untuk dia di dalam majlis. Wal isyarati ilaihi bid-du'a'i raja'a barakatih. Terfitnah dengan keterkenalan, popularitas ketika dia ada yang mengisyaratkan kepadanya supaya didoakan oleh si fulan. Ya, didoakan oleh si fulan. Karena mengharap berkahnya. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik ketika ada orang yang mengatakan si fulan doanya mustajab, si fulan insyaallah orang yang berbarokah, maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik, ingin dipuji oleh manusia. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Beliau mengatakan faman qalla nasibuhu minal ikhlas a'jabahu dzalika wa rubbama talabah. Jadi ada sebagian orang yang dia tergila-gila dengan popularitas sehingga dia pun senang dicium tangannya, dia senang diluaskan majelisnya, dia senang untuk diminta doa dan seterusnya. Maka barang siapa yang sedikit keikhlasan yang dia miliki, maka dia akan senang dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan warubbama talabahu, mungkin saja dia mencari-cari, justru malah menyuruh orang untuk mencium tangannya, ya menyuruh orang untuk memperluas majelisnya dan seterusnya. Qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid, kuntu amshi ma'a Ayyuba fayakhudhu bi fi turuqin inni la'ajabu kaifa ihtada laha firaran minan nas ay yuqala hadha Ayyub. Berkata Hammad bin Zaid, suatu saat aku berjalan bersama Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani, gurunya. Maka tiba-tiba beliau mengambil tanganku, mengambil diriku menuju ke sebuah jalan, atau menuju ke jalan-jalan, gang-gang. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku terheran-heran bagaimana dia sampai ke jalan-jalan tersebut. Kok bisa orang seperti Ayyub kok bisa menemukan gang-gang tadi?
Kenapa? Kenapa beliau seperti itu? Firaran minan nas. Beliau berusaha lari dari manusia. Berusaha untuk lari dari manusia. Supaya tidak dikatakan hadza Ayub. Oh, ini adalah Ayub, ini adalah fulan, ini adalah fulan. Dia berusaha untuk mencari jalan yang kira-kira tidak banyak dilalui oleh manusia. Subhanallah, di sini tentunya ada pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita. Wa qala aidan wa kana Ayyub ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Terkadang kata Hamad bin Zaid, Ayub ini mengambilku ke sebuah jalan dan itu adalah lebih jauh. Fa aqulu inna hadza aqrab. Maka aku mengatakan justru di sini lebih dekat. Kenapa kita milih yang jauh? Fa yaqulu inni attaqi hadhil majalis. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk menjauhi tempat duduk tersebut. Karena kalau melewati jalan ini banyak orang yang sedang duduk. Wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. Dahulu apabila beliau mengucapkan salam, maka orang-orang yang duduk di situ mereka membalas salam Ayub lebih dari salam yang dibalas kepada orang-orang yang lain. Dan beliau tidak ingin muncul di dalam diri beliau rasa riya tersebut. Akhirnya beliau pun menjauhi majelis-majelis tadi, mencari jalan yang lain. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, kita mengambil sebab bagaimana supaya tidak muncul di dalam diri kita riya. Kalau misalnya ada sebabnya, tiba-tiba itu muncul, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah supaya dijauhkan ya dari perbuatan tersebut atau dari sifat riya tersebut. Nah, dan berusaha untuk jujur kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Ayub di sini, mengatakan Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Yaitu engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, bahwasanya aku tidak menginginkan riya. Aku tidak menginginkan sum'ah. Wa qala Abu Zur'ah Yahya ibn Abi Amr. Berkata Abu Zur'ah Yahya ibn Amr, kharaja ad-Dhahhak ibn Qais fastasqa bin nas. Dahulu Dhahhak ibn Qais keluar bersama bersama orang-orang. Untuk apa? Untuk melakukan salat istisqa. Walam yumtaru walam yarau sahaban. Kemudian manusia tidak mendapatkan hujan. Bahkan mereka tidak melihat mendung. Berarti harapannya masih jauh. Faqala ad-Dhahhak, aina Yazid bin al-Aswad? Berkata ad-Dhahhak, di mana Yazid bin al-Aswad? Wa fi riwayah, falam yujibhu ahadun. Dalam sebagian riwayat, ketika ada pertanyaan, mana Yazid bin al-Aswad? Tidak ada yang menjawab. Thumma qala aina Yazid bin al-Aswad al-Jarashi? Di mana Yazid bin al-Aswad al-Jarashi? Azamtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qama. Beliau mengatakan, saya sudah berjanji kalau dia mendengar ucapanku supaya dia
berdiri. Faqala hadza ana. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Yazid Al-Aswad, beliau mengatakan hadza ana. Saya di sini atau ini saya. Qala qum, maka Ad-Dhahhak mengatakan, berdirilah engkau. Fastashfi' lana Allah azza wa jalla ayyaskiyana. Berdirilah engkau dan mohonlah kepada Allah untuk kami supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada kami. Faqama, maka dia pun berdiri. Fa'atafa bi ra'sihi ala minkibayhi. Ya, maka dia pun berdiri, kemudian dia memiringkan kepalanya di atas dua bahunya. Ya, memiringkan kepalanya di atas kedua bahunya. Wa hasara an dhira'ihi. Kemudian dia menyingkap kedua lengannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna ibadaka haula istashfa'u bi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu mereka meminta kepadaku untuk supaya aku berdoa kepadamu. Istashfa'u bi ilaik. Jadi mereka meminta kepadaku untuk berdoa kepadamu. Fama da'a illa thalathan hatta umtiru, maka tidaklah beliau berdoa kecuali 3 kali saja. Ya, berdoa dengan 3 kali. Hatta umtiru mataran kadu yughraquna minhu. Ya, akhirnya tidak lama setelah itu mereka mendapatkan hujan, hampir-hampir mereka tenggelam dengan hujan tersebut. Thumma qala inna hadha qad syahharani fa'arihni minhu. Sesungguhnya si fulan, yaitu khalifah ini atau gubernur ini, dia telah menjadikan aku terkenal. Maka ya Allah, istirahatkan aku darinya. Ya, karena dia khawatir, benci dengan syuhrah. Dia ingin dikenal oleh Allah saja. Sehingga dia pun mengatakan, inna hadza qad syahharani, sesungguhnya ini telah menjadikan aku terkenal. Fa'arihni minhu, ya Allah, istirahatkan aku dari perkara ini. Fama labitha ba'da dhalika illa jum'ah hatta mat. Sehingga tidaklah berlalu setelah itu kecuali 1 pekan saja, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya Allah SWT mengabulkan doanya. Fa'arihni biha, sehingga beliau pun sudah tidak merasakan bahayanya hubbus syuhrah. Bahayanya hubbus syuhrah. Meninggal dunia seminggu setelah beliau berdoa dengan doa ini. Baik, ini masih ada 1 halaman lagi, coba kita selesaikan. Wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Definisi keikhlasan yang paling bagus. Definisi keikhlasan yang paling bagus yang aku lihat adalah wa huwa jami'un li syattati ma sabaqa, dan dia menggabungkan yang berpencar dari apa yang telah berlalu. Ma qalahu Abu Uthman, apa yang dikatakan oleh Abu Uthman. Sa'id bin Ismail rahimahullah, sidqu al-ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadhari ilal khaliqi.
Ya, kejujuran dalam keikhlasan adalah ketika seseorang lupa penglihatan makhluk karena dia senantiasa melihat kepada Al-Khaliq. Jadi yang dia perhatikan adalah Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun lupa dengan penglihatan makhluk kepada dirinya. Wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallah ta'ala khaufan min sakhatillah. Dan ikhlas adalah engkau menginginkan dengan hatimu dan juga amalanmu dan juga perbuatanmu ridha Allah, karena engkau merasa takut dari kemarahan Allah, ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka hatta yadhhaba riya'u an qalbika. Seakan-akan engkau melihat dia dengan hakikat dari amalan. Bi'annahu yarak, bahwasanya dia, Allah SWT telah melihatmu, sehingga hilang darinya sifat riya, sehingga hilang darinya, dari hatinya, sifat riya tersebut. Ini juga masih dalam penjelasan tentang keikhlasan tadi. Thumma tadhkur minnatallahi alaik idh waffaqaka lidzalikal amal. Kemudian ingat-ingatlah karunia dari Allah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadamu untuk melakukan amal saleh ini. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Hatta yadhhabal ujubu min qalbika. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan taufik dan dia yang memberikan karunia, maka insyaallah akan hilang ujub di dalam hatimu. Wa tasta'milu rifqa fi amalik. Ya, sehingga akhirnya engkau pun menggunakan kelemah lembutan di dalam beramal. Hatta tadhhabal ajalatu min qalbik. Dan akhirnya hilanglah ketergesaan di dalam hatimu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ju'ila rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kelemah lembutan di dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Ya, ini penjelasan dari Sa'id bin Ismail bagaimana cara kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan kita. Qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman, wal ajalatu ittiba'ul hawa wal rifqu ittiba'us sunnah. Ini maksud dengan ketergesaan adalah mengikuti hawa nafsu. Dan kelemah lembutan adalah dengan mengikuti sunnah. Fa idza faragta min amalik wa jalla qalbuka khaufan min Allah an yarudda 'alaika 'amalak fala yaqbaluhu mink. Beliau mengatakan, apabila engkau selesai dari amalanmu, maka dan takut hatimu, takut kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amalan, menolak amalan kita, kemudian tidak menerima dari kita, darimu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu dalam firman Allah yang menunjukkan bahwasanya seseorang beramal dan dia takut apabila amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri dan hatinya dalam keadaan takut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Rabb-nya. Wa man jama'a hadhil khisal al-arba'ata kana mukhlishan fi 'amalihi insyaallah. Dan barang siapa yang mengumpulkan 4 sikap ini di dalam dirinya,
dalam keadaan dia ikhlas, maka ya, wa man jama'a hadhil khisal al-arba'ah, barang siapa yang mengumpulkan sifat-sifat yang 4 ini, ya, maka dia adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya insyaallah. Itu apa? Yang pertama adalah ya, seperti yang disebutkan oleh di sini oleh Abu Uthman, atau sebelumnya adalah Sa'id bin Ismail. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ammal ha huna kaifa ja'ala ar-rifqa huwa ittiba' sunnah. Kemudian perhatikanlah di sini bagaimana beliau menjadikan pelan-pelan itu adalah termasuk mengikuti sunnah, karena tadi beliau mengatakan warifqu ittiba'us sunnah, dan pelan-pelan itu adalah bagian dari mengikuti sunnah. Wadzalika anna an-nafsa tahwi atau tahwa asya'. Yang demikian karena yang namanya jiwa itu menginginkan perkara-perkara, wa idza hawaitaha talabtaha ala ajal. Ya, kalau engkau sudah menginginkannya, maka engkau akan mencarinya dengan tergesa-gesa. Lianna hadzaha fihi, karena bagian bagi jiwa tersebut ada di dalamnya. Wa hadzal hawa la yaksiru suratahu illa ta'anni. Maka yang namanya keinginan ini, hawa nafsu ini, ya tidak memecahkan pagarnya kecuali dengan kita pelan-pelan. Wa bita'anni yatamakkanul mar'u min muraqabati amalihi bi'aini sunnah. Dan dengan pelan-pelan maka seseorang mampu untuk mengawasi amalannya dengan mata sunnah. Kay yuwafiqa al-haq, supaya sama atau sesuai dengan kebenaran. La bi'ainil hawa, bukan dengan mata hawa nafsu. Walidzalika qala Ibrahim al-Khawwas, berkata Ibrahim al-Khawwas, al-ajalatu tamna'u min isabatil haq. Yang namanya tergesa-gesa ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran atau menemui kebenaran. Wa ala kullin fa inna mawdu' ikhlasi ad-dini lillah tawilud daili wa kathirun naini. Secara umum, sungguhnya kata beliau di akhir mutiara yang pertama ini, bahwa masalah keikhlasan di dalam agama ini adalah perkara yang panjang lebar dan banyak. Bal huwa a'zamu mawdu'ati dinina al-hanifi 'ala al-itlaq. Bahkan masalah ikhlas ini adalah termasuk pembahasan di dalam agama kita yang paling agung. Ya, secara mutlak yang paling agung adalah pembahasan tentang masalah ikhlas ini. Wa inna ma gharadi huna huwa muhawalatul ilmami bihi min haitsu usuluhu allati la yasau ahadan at-tafritu fiha. Tapi maksudku di sini hanyalah sekedar kita mencoba untuk mendatangkan hal-hal yang paling penting yang tidak sepantasnya seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wa huwa ma'a hadza ajallu man yuhitu bihi kitabun aw yasta'ibuhu khitabun. Meskipun demikian, sekali lagi perkara ikhlas ini adalah perkara yang paling agung yang dibahas oleh sebuah kitab atau yang dibicarakan oleh manusia. Yang paling afdal, yang paling utama adalah tentang masalah keikhlasan ini. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan demikian kita telah menyelesaikan mutiara yang pertama. Lihat bagaimana beliau hafizahullah menjelaskan kepada kita tentang
pentingnya tauhid dan dakwah kepada tauhid dan waspada dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, termasuk diantaranya adalah waspada dari riya. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di situ pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan masih ada waktu mungkin 10 menit sampai jam 5 kalau memang di sana ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini dari pembahasan kitab Situ Duror min Usuli Ahlil Athar, yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama kami ajukan Ustaz, pertanyaan dari Bapak Waludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita beramal dan ada sedikit riya? Apakah amal itu hilang sepenuhnya ataukah akan kembali lagi Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ana aghna syuraka, yani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tadi, maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Akan aku tinggalkan dia dan sekutunya, maksudnya adalah Allah SWT tidak memberikan pahala. Apabila sebuah amalan, seorang melakukan amalan tersebut dan dicampur dengan riya, maka Allah SWT tidak akan menerima amalan tersebut. Kapan? Ketika kita dalam keadaan menyerah dan membiarkan riya tersebut mencabik-cabik amalan kita. Tapi apabila seseorang ketika mendapatkan atau merasa di dalam dirinya ada sesuatu, mulai ada perasaan ingin dilihat oleh orang, dipuji oleh orang, kemudian dia berusaha untuk melawannya dengan doa atau dengan mengingat keutamaan ikhlas, mengingat tentang bahayanya riya, dia berusaha untuk melawannya. Maka dalam keadaan demikian, semoga yang demikian tidak akan mempengaruhi, tidak akan merusak amalannya. Karena memang hati kita ini sangat lemah dan mudah sekali manusia terpapar dengan virus riya ini. Tapi selama kita masih mau melawan, ya, dan tidak menyerah dan bertadarru', menyerahkan diri kepada Allah supaya diberikan keikhlasan, maka yang demikian insyaallah tidak bermasalah. Dan riya seperti dosa-dosa yang lain, apabila kita bertobat kepada Allah dari dosa tersebut, maka Allah SWT akan memberikan ampunan. Dan kita berharap semoga ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa riya yang kita lakukan di dalam amalan tadi, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Waludin. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan masih di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana apabila seseorang yang menitipkan kepada kita agar amal kebaikannya agar amal kebaikannya tidak diberitahukan kepada orang lain, yang dimana secara kebetulan kita mengetahuinya. Namun setelah meninggal ternyata banyak tuduhan kepada orang tersebut. Apakah boleh kita membuka atau menyebarkan amal baik tersebut untuk menyegah tuduhan-tuduhan kepada beliau Ustaz yang telah meninggal? Mohon jawaban dan penjelasannya.
Barakallahu fikum. Apabila ada seseorang dia beramal, kemudian dia berpesan dan mengatakan jangan sampai engkau menyebutkan amalan-amalan tadi, maka wallahu alam ini adalah amanah dari orang tersebut supaya kita tidak menyebarkan amalan yang sudah dia lakukan. Adapun yang terjadi tuduhan-tuduhan yang tersebar di antara manusia, maka kita bisa menyampaikan tuduhan-tuduhan tersebut atau bantahan terhadap tuduhan tersebut dengan cara yang lain. Karena kita sendiri secara pribadi telah mendapatkan amanah secara khusus dari orang tersebut. Maka kita bisa membela beliau dan membantah tuduhan tadi dengan cara yang lain. Dan semoga di sana ada orang lain selain kita yang mungkin dia akan menyampaikan amalan tersebut. Tapi terbuka amalan tadi, tersebar amalan tadi, kabar tadi bukan dari arah kita. Kita sendiri menjalankan amanah dan tidak menyampaikan kepada orang lain. Tapi mungkin ada orang lain yang dia tahu juga dan mungkin tidak ada di sana pesan khusus, akhirnya dia pun menyampaikan kepada manusia. Ya, apabila memang seseorang jujur di dalam hatinya, luar dalamnya, maka semoga Allah SWT memberikan pertolongan dari arah mana saja yang kita tidak menyangkanya. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan, satu pertanyaan terakhir untuk Anda yang ingin menghubungi kami di 0218236543. Silakan, halo. Nah, bagaimana, ada yang terhubung? Ya. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, kami ajukan di layanan pesan WhatsApp kembali. Tadi dibahas mengenai sifat tenang Ustadz. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan sifat tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan Ustadz? Apakah sifat tenang dan tidak tergesa-gesa tersebut merupakan sifat bawaan Ustadz, ataukah bisa diusahakan? Mohon jawaban dan penjelasannya. Nah, sifat ini ada dua. Ada di antaranya yang merupakan sifat bawaan. Ada sebagian manusia Allah SWT berikan sifat ini semenjak dahulu, semenjak kecil. Sehingga dikenal dari awal ya memang dia adalah orang yang tenang, pelan-pelan di dalam mengambil keputusan. Dan tentunya ini adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah keutamaan dari Allah yang Allah SWT berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tetapi di sana ada sifat tenang yang diusahakan oleh seseorang. Artinya sebelumnya dia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Kemudian setelah dia memahami dalil, belajar, dan dia ingin memiliki sifat dan akhlak yang mulia, dan orang yang memiliki sifat ta'anni, maka insya Allah dia lebih dekat kepada kebenaran, lebih sesuai dengan sunnah, maka dia pun melawan, membiasakan dirinya untuk memiliki sifat tenang tersebut dalam berbicara, dalam mengambil keputusan, dalam berjalan. Kemudian dia pun bisa. Dan ini adalah termasuk akhlak yang muktasabah, itu akhlak yang bisa diusahakan oleh orang. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, beliau SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum.
Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar, bita'allum. Dan sesungguhnya sifat lemah lembut, tidak mudah marah, ini juga sifat yang bisa dilatih, diperoleh dengan seseorang melatih dirinya. Banyak orang yang dahulunya dia mudah emosi, mudah marah, kemudian dia berusaha untuk melatih dirinya menjaga emosinya. Akhirnya dia pun terbiasa. Ya, terbiasa menjadi orang yang jauh dari sifat emosi ini. Ya, dengan kita membiasakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik tersebut, berdoa dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Maka ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan doa ini seseorang bisa membaik akhlaknya dan bisa meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Nah, Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan sore hari ini menutup perjumpaan kita, dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan untuk sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustadz. barakallahu fikum para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan mutiara yang pertama yang demikian agungnya, demikian pentingnya di antara pondasi-pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan intinya bahwasanya pondasi ini adalah pondasi tauhid yang demikian agungnya, yang masing-masing dari kita hendaknya memiliki perhatian yang besar tentang masalah tauhid ini. Ini adalah pondasi kita. Ini adalah dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasar Ahlul Athar. Jangan sampai kita tinggalkan untuk mempelajari tauhid ini. Terus kita mengulang-ulang ya tentang masalah tauhid ini, dan semakin kita memperhatikan tentang masalah tauhid ini, kita sebarkan, kita ajarkan, kita ulang-ulang, maka insya Allah kebaikan yang besar yang akan kita dapatkan di negara kita, keberkahan yang banyak. Dan sebagian para masyayikh dahulu di Saudi Arabia, bagaimana mereka memiliki perhatian yang besar terhadap kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga di mana-mana masing-masing dari para masyayikh mereka mengajarkan kitab tauhid. Setiap kali mereka selesai, mereka ulang kembali, selesai mereka ulang kembali. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian mereka yang begitu besar terhadap tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, menghidupkan kita di atas tauhid dan mematikan kita di atas tauhid. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan dari pertemuan sore hari ini, pembahasan kitab Situ Duror min Usuli Ahli Atsar yang telah disampaikan di sore hari ini, yang insyaallah banyak faedah yang kita dapatkan dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan kepada Anda para sahabat roja sekalian sudah menyimak acara kami di kesempatan sore hari ini, dan simak kembali kelanjutannya di sesi yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.